Inilah detik-detik saat mobil pick-up tak kuat menanjak di akses Jalan Aceh Tenggara Gayo Lues. Meski jalan sudah bisa dilalui kendaraan, namun para pengendara harus ekstra hati-hati. Pasalnya jalan utama Aceh Tenggara Gayo Lues masih terjal dan ekstrim, apalagi saat melintasi tanjakan di Desa Serkil. Kondisi jalan yang berbatu serta kontur tanah di tanjakan membuat pengendara harus naik secara bergantian agar bisa melewati tanjakan. Akibatnya antrean panjang terjadi dan membuat para sopir harus menunggu 3 jam untuk melintasi jalan ini. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Situasi mencekam terjadi saat Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau desa Bergang Ketol, Aceh Tengah yang masih terisolir akibat terputusnya akses jalan. Dalam kunjungan tersebut, Muhsin Hasan nyaris terjatuh ketika menyeberangi sungai menggunakan jembatan dari Seling Baja. Ngapar, Bantan Redo, Bergang. Bismillah. Ketegangan terjadi saat Wakil Bupati Aceh Tengah menyeberangi sungai menggunakan jembatan seling. Saat di tengah sungai berarus deras, salah satu tali pengikat terputus. Rombongan dan warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung panik. Wakil Bupati nyaris kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke sungai. Beruntung ia segera mendapat pegangan serta bantuan dari tim pendamping sehingga tidak sampai terjatuh ke sungai. Insiden ini menjadi bukti bahwa infrastruktur di lokasi bencana masih rusak parah sehingga bantuan hanya bisa disalurkan melalui udara atau motor. Terkait insiden ini, Wakil Bupati menegaskan bahwa kondisi akses yang membahayakan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga pun berharap kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah agar pembangunan infrastruktur dipercepat demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang susulan kembali menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan Aceh. Tanggap darurat di Aceh pun diperpanjang hingga 8 Januari 2026. Banjir bandang kembali melanda Maninjau Agam, Sumatera Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Ayah Pisang setelah hujan deras melanda daerah itu sejak Kamis siang. Air bercampur lumpur, kayu dan batu menerjang pemukiman dan jalan raya yang menghubungkan Bukit Tinggi Maninjau dengan Lubuk Pazung. Banjir bandang diduga dipicu longsor di kawasan Kelok 28. Material longsor terbawa aliran air dari hulu sehingga memperparah luapan sungai Muaro Pisang. Untuk saat ini diharapkan kepada pengguna jalan Lubuk Pazung Bukit Tinggi untuk sementara akses ditutup karena terjadinya longsor di Jalan Muaro Pisang, Kecamatan Tinuraya, Kabupaten Agam. Jangan tanyakan debit air di Belangcu, kakak. Sementara itu di Aceh, banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Pidi Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Beberapa desa yang terdampak cukup parah di antaranya Desa Alwe Sane, Alwe Ketapang, Alwe Me, Gahru, dan Babah Krung. Kondisi yang masih belum menentu membuat Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga 8 Januari 2026. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025. Perpanjangan masa tanggap darurat ini untuk mempercepat pendistribusian bantuan logistik hingga ke desa-desa terpencil dan terisolasi. Polri kerahkan 1.500 personil untuk membantu penanganan pasca bencana Sumatera. Personil disebar ke wilayah terdampak bencana di Sumatera.
Total yang dipersiapkan untuk pasca bencana alam di wilayah Sumatera, personil 1.500 dengan perincian 2 batalion sesuai dengan permintaan dari Badan Penanggulangan Bencana sebanyak 600 orang. Ini nanti akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Kemudian 900 personil Brimob Nusantara yang hari ini melaksanakan apel serentak, baik ada di Mabes Polri maupun yang ada di wilayah-wilayah. Saya sampaikan bahwa untuk tambahan Brimob dari Aceh sendiri, Aceh kekuatan Brimobnya ada 1.400, ya 300 orang untuk kita persiapkan juga untuk penebalan di beberapa titik. Kemudian dari Sumatera Selatan, hari ini kita berangkatkan juga 100 orang, kemudian dari Banten 100 orang, dari DIY 100 orang, dari Nusa Tenggara Barat 100 orang, dari Kalimantan Timur 100 orang, dan dari Sulawesi Selatan ada 100 orang. Jadi semua total 1.500 orang yang akan kita berangkatkan sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian untuk pengerahan jumlah personil Polri yang terlibat saat ini ada 8.613 personil. Ini masih terus akan dievaluasi oleh Pak Tamaop. Juga kita antisipasi untuk Januari 2026, Februari 2026 sudah dihitung semuanya. Nanti kebutuhan berapa akan kita tambah. Untuk dari Satwil, khususnya dari 3 Polda, Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumatera Barat, 7.614 personil yang sudah bekerja di lapangan. Kemudian tambahan yang saat ini sudah bekerja juga 999 personil BKO dari Mabes Polri, tambahan lagi untuk hari ini kita berangkatkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menginstruksikan jajarannya untuk tidak libur selama Natal dan Tahun Baru untuk tangani bencana di Pulau Sumatera. Saat ini sejumlah daerah masih status pemulihan, meski 11 kabupaten di Aceh status daruratnya diperpanjang. Kami hadir untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan, dan tetap dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana. Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan.